Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu yang sudah hadir di layar Zoom kami. Selamat datang atas kesediaannya dan terima kasih atas kesediaannya sudah mampir ya ke Pojok Pintar Manajemen dan juga bekerja sama dengan PDMA Indonesia Members Gathering pada hari ini. Ini adalah Pojok Pintar Manajemen seri kedua di tahun 2023. Mungkin kita boleh berikan tepuk tangan dulu, Bapak dan Ibu. Alright. Ya, terima kasih untuk kehadirannya dan juga bergabung bersama kami. Perkenalkan, saya adalah David Manalu dari Divisi Pengembangan Usaha yang akan menjadi host sekaligus moderator pada Pojok Pintar Manajemen kesempatan ini. Bagi Anda yang belum tahu apa sih Pojok Pintar Manajemen, ini adalah sebuah forum diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi nyata dalam hal belajar dari mana aja. Kalau kita punya work from anywhere, kalau kita punya study from anywhere ya. Awalnya diskusi online ini dilakukan untuk mendorong individu dan juga perusahaan agar tetap berkarya di tengah keterbatasan. Waktu itu kita masih dalam bentuk masih pandemi ya, COVID-19, dan diberlakukan waktu PPKM. Namun karena antusiasnya tetap tinggi, maka Pojok Pintar Manajemen ini terus digelar secara langsung live ya. Kita dari studio PTP di PP Manajemen, dan kali ini berkolaborasi dengan Product Development Management Association Indonesia yang setahun 4 kali mengadakan members gathering dan bertepatan di hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, Pojok Pintar Manajemen kali ini mengangkat tema Product Development Future Pool, di mana kita akan membahas topik yang sedang hangat, yaitu demand akan inovasi produk yang mungkin sudah terdisrupsi dengan berbagai hal teknologi, seperti ada AI, ada IoT, ada VR, dan lain-lain. Nah, apa sih korelasinya dengan para talent kita yang bertanggung jawab atas pengembangan produk tersebut dari sisi kompetensi dan juga kapasitas di beberapa tahun ke depan. Jadi kita mau mengetahui future pool-nya seperti apa. Nah, untuk membahas itu di 2 jam ke depan kita akan berdiskusi dengan para narasumber yang expert di bidangnya, terutama di area product development dalam tataran konsep dan pengetahuan dan juga prakteknya. Kita akan membahas tentang kebutuhan sebuah pengetahuan dan sistem dalam pengembangan New Product Development atau NPD dalam industri masing-masing tentunya. Karena menurut temuan McKinsey Global Institute, ada beberapa alasan dan fakta menarik mengapa NPD sistem ini diperlukan dari mulai ideation stage sampai commercialization. Di antaranya adalah hanya ada 4 dari 7 idea yang lanjut ke development stage, hanya ada 3 dari 17 produk yang lanjut sampai product launch, dan hanya ada 1 dari 7 produk yang dikategorikan sebagai produk yang sukses, maksudnya secara financial ya, performance, dan juga ada tingkat kegagalan produk yang di launch itu sebesar 25-45%. Ini temuan dari McKinsey Global. Nah, kita akan mau mencoba membahas hal-hal tersebut. Namun sebelum kita masuk ke dalam inti acara, izinkan saya untuk memperkenalkan beberapa produk dari PP Manajemen yang mungkin sudah tidak asing lagi untuk Bapak dan Ibu. Tapi tidak ada salahnya untuk kita melihat lagi. PP Manajemen yang lahir di 1967 mempunyai beberapa produk dan layanan yang untuk menjawab tantangan zaman di saat ini, yaitu kami mempunyai program pengembangan eksekutif, di mana di situ ada pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh semua profesional, dan juga ada program pelatihan sertifikasi. Nah, untuk kali ini memang sangat khusus bagi pelatihan-pelatihan yang akan disertifikasikan nanti, dan kita akan membahas ini lebih lanjut nantinya. Dan kita mempunyai riset dan konsultansi, juga ada assessment SDM, ini dibagi 2, assessment dan juga rekrutmen. Juga kita mempunyai pembelajaran Inggria, ini hampir sama dengan pengembangan eksekutif atau training, tetapi dilakukan secara in-house. Dan the last but not least, kita ada sekolah tinggi manajemen untuk S1 dan S2, berkonsentrasi di manajemen dan juga akuntansi. Dan salah satu dosennya akan kita bajak untuk kita ajak ngomong kali ini.
Oke, itu saja jasa layanan PPM Manajemen yang bisa kami informasikan ke Bapak dan Ibu. Dan juga sebelum kita masuk ke dalam inti acara juga saya ingin menerangkan beberapa aturan main. Yang pertama, dalam sesi pemaparan materi, selama sesi pemaparan materi semua partisipan akan kami mute untuk menghindari trafiknya dan juga bertabrakannya pertanyaan-pertanyaan ya. Dan dalam mengikuti diskusi partisipan memiliki prinsip positif dan kolaboratif. Jadi jika Anda ingin bertanya harus secara positif dan kolaboratif. Sesi tanya jawab juga akan ada nanti di akhir setelah paparan. Dan di sesi ini akan dibuka oleh saya sebagai moderator. Dan jika ingin bertanya, Anda bisa raise hand atau juga menaruh atau mengetik pertanyaannya di kolom chat. Ya, nanti kita akan coba jawab jika waktunya juga ada. Dan the last but not least juga ada feedback di mana kami harapkan untuk meningkatkan pelayanan kami dan juga kualitas acara Pojok Pintar Manajemen atau Ponpinman ke depan, kami mengharapkan partisipan untuk bisa mengisi feedback untuk kita bisa lihat dan kita bisa ya masukkan ke dalam perbaikan kami ke depan. Ya, kira-kira demikian. Baik, Bapak dan Ibu, di Ponpinman kali ini sudah hadir dua pembicara. Yang pertama, kita akan langsung sapa saja. Pembicara kita yang pertama adalah Bapak M. Aksanur Rofi. Beliau adalah akademisi dari PPM School of Management yang juga pernah menjabat sebagai Academic Manager di PDMA Indonesia. Serta salah satu pengajar dari NPDP Certification yang akan kita highlight hari ini. Beliau meraih sarjana di bidang Chemical atau Industrial Engineering dari ITB dan Master di bidang Financial dari PPM School of Management. Langsung saja kita sapa Bapak dosen kita yang satu ini. Selamat sore Pak Rofi. Halo, selamat sore Pak David. Kabar baik ya Pak? Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke. Kita akan banyak-banyak bertanya dan juga belajar dari Pak Rofi nanti. Siap, Dan siap. siap ya Pak ya. Walaupun nanti jam 7 ada ngajar lagi ya. Luar Betul biasa di sekali. sini. Dan pembicara kita kedua adalah Bapak Nugroho Adi Wicaksono, NPDP. Beliau telah berpengalaman menjadi seorang konsultan, trainer, dan juga facilitator di berbagai organisasi dan di berbagai area selama lebih dari 20 tahun. Dengan latar belakang pendidikan sarjana di bidang industrial dan juga managerial engineering dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, dan juga beliau meraih gelar magister di bidang entrepreneurship dari Universitas Widya Tama. Dan pastinya dengan pengalaman beliau ini akan banyak pengalaman dan juga insight yang bisa kita dapatkan dari pemaparannya. Dan nanti kita akan kita sapa dulu. Halo, apa kabar Pak Adi? Halo, selamat sore semua. Iya. Pak Adi bergabung dengan kita itu langsung dari Bandung ya. Jadi ini kolaborasi antara dua kota ini. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Oke. Dan Pak Adi sekarang ini adalah seorang leading service officer dari Boulder ya. Seperti apa dan bagaimana paparannya nanti kita akan sapa lebih lanjut. Baik, Bapak dan Ibu, peserta Ponpinman, sebuah terobosan dan pedoman bagi para product developer atau manajer yang ingin mendalami tentang ilmu product development. Ada sebuah informasi bahwa ada yang namanya NPD atau New Product Development yang adalah suatu multidisiplin proses yang komprehensif yang dapat mengubah suatu kesempatan menjadi sebuah produk yang baru yang memenuhi kebutuhan customer. Namun pertanyaannya apakah konteks tersebut masih relevan di tengah banyaknya multidisrupsi? Kita langsung saja dengarkan paparan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak M. Aksanur Rofi. Pada Pak Rofi, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak David untuk pembukaannya. Bapak Ibu sekalian, kita ini ya izinkan saya untuk berbagi materi mengenai hari ini kita membicarakan mengenai future pool dari sebuah product development. Nah, karena saya sebagai akademisi biasanya saya akan memberikan framework terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Karena saya juga ingin Bapak Ibu setelah mendapatkan materi hari ini bisa
terinspirasi sesuatu dan mereplikasi dari apa yang saya lakukan. Baik, kita masuk ke slide yang pertama ya. Next slide. Nah, jadi di sini kalau kita melihat masa depan, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa cara untuk melihatnya. Banyak diantaranya menggunakan skenario planning, ada juga yang menggunakan theory of change. Nah, di sini mungkin saya akan mencoba menggunakan yang lebih mudah untuk ditiru, yaitu pull weight push triangle. Ceritanya begini, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita melihat masa depan itu sebetulnya merupakan tali ulur dengan masa kini. Artinya kalau kita bisa melewati weight of history gitu ya, melihat apa istilahnya inersia atau hal-hal yang mendasari kenapa kemudian kita nggak bisa bergerak ke depan. Kalau itu menjadi pemberat utama, biasanya hal-hal yang kita anggap sebagai possibility di masa depan itu tidak bisa berkembang karena terlalu banyak barriernya, terlalu banyak inersia dan tidak mudah bergerak. Nah, kalau di push of the present itu kita melihat what is happening now. Saat ini trennya seperti apa, itu ya momentumnya lagi apa. Nah, itu kita berbicara push of the present. Sementara kok pull of the future itu adalah hal-hal yang bisa berupa ide, prototype, inovasi gitu ya, yang nanti di masa depan diharapkan bakal dipakai ya. Dan di masa depan itu belum tentu juga kita langsung straight to the point ya, masa depan langsung terjadi demikian. Nah, tidak tentu seperti itu. Jadi ada tarik ulur ya, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian, saya bercerita masa depan itu tidak bercerita hal-hal yang bombastis banget. Kadangkala hal-hal yang ada di saat ini gitu ya, bagi sebagian perusahaan mungkin sudah ada di masa depan, artinya sudah maju duluan. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang masih belum masuk di masa depan ya, masih menggunakan teknologi lama, perspektif lama dan sebagainya. Oke, kita coba next slide contoh ya. Di next slide itu kita bisa melihat contoh nih pada masa pandemik dan ini ya, kita mengalami PSBB yang tidak keluar kemana-mana gitu kan. Virtual class itu kayak menjadi sesuatu yang sifatnya masa depan. Tapi yang terjadi di lapangan ya, virtual class itu banyak diantaranya merupakan hybrid jadinya. Ada yang online, ada yang offline. Kenapa demikian? Karena weight of history-nya, kita kelas virtual itu ternyata harus berhubungan dengan habit, kebiasaan. Kita nggak mudah ternyata mengubah kebiasaan orang yang kelasnya tatap muka, kemudian menjadi online. Nah, itu sebuah habit juga. Dan kalau di kampus, kita di kampus itu bergerak berdasarkan regulasi. Jadi kalau regulasinya nggak muncul ya nggak akan ada tuh virtual class. Artinya virtual class yang terjadi sekarang ternyata lebih banyak ke hybrid ya Bapak Ibu sekalian. Dan itu pun juga nanti disebabkan push of the price-nya gara-gara switching cost-nya yang mungkin susah ya, dari offline ke online itu ada biaya investasi dan sebagainya. Marketnya juga belum tentu mau Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga pool of the future-nya itu berbicara mengenai ekosistemnya seperti apa nanti ke depannya. Apakah menggabungkan tetap hybrid gitu ya, atau full virtual class dan experience-nya seperti apa. Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian ya dari konsep pull weight push triangle. Nah, dari sini kita coba langsung masuk ke next slide ya. Kita berbicara mengenai future pull yang pertama. Nah, saya mendapatkan setidaknya hari ini saya akan menjelaskan 3. Nanti ada beberapa sumber yang Bapak Ibu juga bisa dapatkan kalau nanti dapat slide-nya ya, materinya. Sepertinya dapat ya Pak David ya kalau peserta yang hadir saat ini. Nah, ini saya juga melihat dari berbagai riset ya Bapak Ibu sekalian, future pull yang pertama itu sustainable design. Yang pertama yang saat ini sedang terjadi seperti apa? Itu saat ini kita banyak melihat adanya green design ya Bapak Ibu sekalian. Green design itu biasanya melihat dari satu aspek saja lingkungan. Oke, kita kurangi penggunaan plastik. Kita kurangi apa istilahnya material-material yang tidak perlu gitu. Atau kita menggunakan bahan-bahan yang terbarukan. Nah, saat itu yang bisa kita lakukan seperti ini. Kenapa? Karena weight of history-nya, barrier-nya adalah kita kalau mau full ke sustainable design, kita harus mengubah supply chain ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita juga nggak terlalu dipaksa sama regulasi. Nanti kalau regulasi memaksa kita, baru tuh biasanya green design akan bergerak ke sustainable. Apa bedanya Bapak Ibu sekalian?
Kalau green design kita hanya fokus ke lingkungan, pokoknya kita mengurangi dampak ke lingkungan. Kalau eco design itu kita sudah melihat juga dari aspek customer-nya. Tapi kalau sustainable design itu kita membicarakan sesuatu yang sangat besar. Sederhananya kita berbicara mengenai people, planet, sama profit. Sehingga cukup radikal juga dan gak banyak perusahaan yang mau karena regulasinya juga enggak. Tapi weight officer-nya juga adalah dari natural event. Kalau kita sering mengalami banjir gitu ya Bapak Ibu sekalian, kemudian bencana alam, biasanya kita jadi lebih sadar ya sama lingkungan, sehingga nanti ke depannya sustainable design ini akan semakin diminati atau dibutuhkan. Nah, tapi nggak hanya itu juga Bapak Ibu sekalian ya, pool of the future-nya itu sekarang kita melihat ada tarik ulur antara personal ownership dengan service. Paling mudah itu mungkin sekarang yang dihadapi adalah perusahaan-perusahaan yang ada di bidang elektrik ya, seperti motor listrik atau mobil listrik. Motor listrik mungkin Bapak Ibu sekalian yang lagi pusing tuh. Karena pertama kita mau jual motornya ya dengan baterainya penuh, tapi itu nanti ribet, butuh stasiun yang lengkap gitu di mana-mana. Tapi di sisi lain lebih enak kalau baterainya tinggal kita ganti aja di switch seperti itu. Nah, tapi kalau menggunakan baterai berarti ada rentnya ya Bapak Ibu, ada sewanya gitu. Nah, itu juga seperti itu nanti kita semakin ke depannya akan ketemu apakah kita menawarkan produk yang sifatnya full ownership gitu ya, atau kita memberikan layanan tertentu yang nanti berupa sewa. Sustainable ke depan Bapak Ibu juga termasuk inclusive design. Inclusive design itu bukan sesuatu yang baru ya Bapak Ibu sekalian. Nah, inclusive design itu kita berbicara mengenai kita memperhatikan human diversity. Gitu ya. Kalau misalnya kita create suatu produk otomotif misalnya Bapak Ibu sekalian. Tes untuk kecelakaan itu ternyata banyak dilakukan oleh modelnya itu pria. Padahal kalau kita pakai mobil ternyata ada wanita juga. Dan impact ketika terjadi kecelakaan antara pria dengan wanita itu ternyata berbeda. Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian inclusive design. Artinya kita ingin harus menciptakan produk yang bisa mengcover lebih banyak orang gitu ya. Gak cuma orang premium, orang yang kaya saja yang bisa dapat, artinya orang yang lebih ini ya penghasilannya menengah atau ke bawah juga bisa dapat. Nah, itu juga bagian dari inclusive design. Dan ini termasuk bagian sustainable design di masa depan Bapak Ibu sekalian. Berikutnya ada minimalistic approach. Minimalistic approach itu kita menciptakan produk jasa yang layanannya maksimal, tapi penggunaan barangnya itu lebih minimal. Contoh misalnya ya, kita mengurangi lebih banyak printing di packaging, itu juga bagian dari minimalistic approach. Kita mengurangi ini ya, tinta dan sebagainya yang sebetulnya nggak perlu gitu. Yang banyak juga dipakai itu misalnya ya kalau dulu kita beli produk ada petunjuknya dalam bentuk manual gitu ya, nah itu mulai dikurangi. Dan memang di sini mungkin Apple ya Bapak Ibu sekalian terlihat banget ini minimalistic approach-nya yang memang akan ngetren juga nanti ke depannya di semua industri. Nah pastinya juga mengenai sustainable report ya Bapak Ibu sekalian, nanti kalau regulasi sudah semakin menekankan adanya sustainable design maka sustainable reportnya harus ada. Nah ini feature pool yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita harus lebih memperhatikan sustainable design nih. Nah, oke, baik yang kedua yang juga sedang mengalami tren itu adalah konsep mengenai digital market Bapak Ibu sekalian. Digital market itu saat ini identik dengan digital marketing. Bapak Ibu kalau ngecek di Google, ketik digital market itu munculnya digital marketing semua. Artinya yang dibicarakan adalah sosial media, kemudian e-commerce dan lain sebagainya. Padahal digital market itu a whole lot different nanti biasanya di future Bapak Ibu sekalian. Digital market dengan physical market kedepannya bakal akan semakin imersif, gak ada bedanya gitu ya experience-nya. Makanya nanti depannya pool of the future itu kita akan terlibat dengan konsep multi experience ya Bapak Ibu sekalian. Multi experience itu paling mudah mungkin kalau di industri elektronik ya, kita punya HP, kita punya tablet, kita punya apa, itu ternyata experience-nya harus nyatu, seamless. Kemudian Bapak Ibu sekalian kita juga ini ya saya ngelihat contoh kayak Domino Pizza, itu biasanya kita harus pesan menggunakan aplikasi ya. Dan ternyata di USA sana sekarang pesan pizza itu bisa pakai Twitter gitu dan langsung bisa direspon. Artinya apa?
salah satu yang menekankan adalah kita nggak harus buka aplikasi tertentu gitu ya, nggak harus buka web tertentu gitu, cukup dengan aplikasi yang udah biasa kita pakai sehari-hari, kita bisa pesan sebuah produk atau jasa. Nah ini multi experience juga. Definisi multi experience juga yang lainnya, kita lebih banyak menghadirkan sensorik bagi customer kita. Ya, nah itu bagian juga kita merasakan sekarang yang lagi rame itu tourism ya, kayak restoran gitu Bapak Ibu sekalian, restoran yang lagi rame di Dubai gitu, di beberapa kota-kota yang lain, itu sekarang nggak cuma makan doang, ternyata ada tariannya, kemudian ada storytellingnya dan sebagainya, itu bagian juga dari multi experience. Tentunya untuk memberikan multi experience itu kita harus memberikan product integration ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana menghubungkan antara physical dengan digital itu menjadi satu kesatuan utuh. Contoh mudahnya adalah sekarang itu banyak perusahaan yang kalau pakai digital itu menggunakan aplikasi tertentu. Tapi ternyata kalau physicalnya itu menggunakan Excel atau aplikasi-aplikasi yang biasa gitu ya. Nah itu nggak seamless Bapak Ibu sekalian karena datanya tidak terhubung. Nah itu yang dimaksud dengan data analitik juga dan rapid response adalah kalau misalnya ada pelanggan yang lagi komplain lewat Facebook itu ya, ternyata kita dengan mudah mendeteksi. Nah itu ternyata kita juga butuh teknologi yang disebut dengan data dan analitik. Yang menjadi perhatian ya Bapak Ibu sekalian, kita sering bergantung kepada sosial media. Artinya kita mau bikin promosi ya, kita bergantung dari datanya Facebook. Nah sekarang kita didorong untuk bikin database sendiri Bapak Ibu, ngelola data juga dan itu nanti masuk di data analitik. Oke, kita masuk di future pool yang ketiga yang terakhir ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di masa depan itu produk diharapkan semakin personalized. Kalau sekarang di presentnya kita ngelihat personal produk itu adalah customize, produknya kita customize gitu ya. Atau mungkin kayak Nike gitu ya, dia sudah punya produk configuration. Kita mau sepatu yang jenis apa dan sebagainya itu masa kini. Dan biasanya kita juga kalau pengen lebih personal kita ngasih dedicated service gitu. Di masa depan itu nanti akan ada contoh misalnya emotional design ya, meskipun ini sudah ada, tapi nanti kadang-kala mungkin ada AI ya Bapak Ibu sekalian yang kita sebut dengan empathy AI. Mungkin contoh yang paling mudah adalah kita sering menerima tawaran jasa melalui telepon ya Bapak Ibu sekalian, dan itu kadang-kala mengganggu banget pas lagi rapat, pas lagi apa gitu. Nah kedepannya kalau misalnya kita punya empati AI dan kita bisa ngecek pelanggan kita lagi moodnya seperti apa gitu ya, kita akhirnya bisa merespon dengan baik, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba telepon nawarin dan sebagainya gitu. Karena kita tahu ternyata di Facebook pelanggan kita lagi curhat gitu ya, lagi sedih, berikutnya besoknya kita telepon ya, dan itu sangat mengganggu sebetulnya. Nah itu contoh dari empati AI kedepannya. Kemudian ekosistem harus lebih personal ya Bapak Ibu sekalian. Ini juga kalau ngomongin ekosistem itu berarti kita ngomongin kehidupan sehari-hari kita di rumah, di kantor, atau bahkan di rumah sakit. Artinya nanti kalau kita pengen masuk ke sebuah rumah sakit, kita pengen lebih personalized nih, lebih tahu kebutuhan kita, needs-nya seperti apa. Nah itu bagian dari personalized ekosistem. Kemudian juga ada physical space digitalization ya. Ini adalah upaya tadi Bapak Ibu sekalian bagian dari imersif antara physical dengan digital yang nanti memang akan banyak menggunakan sensor, biometrik gitu, sehingga nanti data-data itu akan terhubung antara digital dengan physical melalui dari sensor yang ada dipakai. Nah itu bagian dari physical space digitalization. Ini paling mudah kalau sekarang kita kalau pakai kacamata bisa menggunakan virtual try on ya Pak David ya, dan itu nanti bisa menyesuaikan dengan wajah kita, terus kemudian hal-hal spesifik lainnya. Nah tapi pasti dari feature pool 2 dan 3 itu tadi Bapak Ibu sekalian, tantangannya ada di kapabilitas, kemudian resiko dan investasi. Karena nggak mudah banget ya untuk bikin personal product itu kita butuh SDM yang mumpuni. Terus kemudian yang bisa mengelola resiko ke depannya, terutama investasi. Karena kita akan berbicara mengenai gabungan imersif antara dunia digital dengan fisikal itu butuh investasi yang sangat besar sekali. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian hasil dari beberapa analisis saya, riset dari yang terkini mengenai future pool itu apa saja. Oke, demikian boleh next slide. Ini nanti Bapak Ibu kalau dibagikan materinya bisa nyari lebih detail lagi gitu ya. Dan mungkin demikian materi dari saya kayaknya udah lewat. Oke,
baik. Baik, terima kasih. Kita boleh berikan virtual applause untuk Pak Rofi yang wow, ini setiap pemaparannya membuat saya bertambah pintar ya dan juga menambah wawasan. Dan Bapak dan Ibu, ini ada beberapa hal yang bisa kita highlight. Memang ada tiga ya, ada tiga plausible features yang akan tren ke depan. Itu juga bisa dilihat dari sustainable design, digital market, dan juga personalized product. Nah, hal-hal tersebut yang akan menjadi future pull dari new product development kita ya. Dan berikutnya, dan kita akan pastinya akan membahas lebih jauh tentang hal itu nanti di Q&A session. Jadi jangan lupa Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan bisa langsung diketikkan di kolom chat atau nanti pas di Q&A session bisa raise hand ya. Nah, tapi sebelum itu kita akan masuk ke pemapar materi berikutnya. Kalau tadi Pak Rofi sudah banyak berbicara tentang tataran konsep dan juga future pull dari new product development, berikutnya kita akan mengetahui lebih banyak tentang market ya, dan juga Bapak narasumber kita yang berikut ini juga sudah mengikuti beberapa sesi yang mungkin nanti kita akan elaborasi lebih banyak di bidang new product development. Bagaimana experience-nya dan juga relasinya kepada pasar yang dia tangani saat ini. Apakah masih relevan atau tidak. Langsung saja kita menyapa Bapak Nugroho Adi Wicaksono. Pak Adi. Halo, selamat sore Mas David. Selamat sore Kabar Bapak baik Ibu ya Pak? teman sekalian. Iya. Alhamdulillah. Ya. Oke. Gimana Pak? Langsung Pak dengan sharingnya kami persilahkan. Boleh, silakan Mas David. Ya. Oke. Mungkin ada yang bisa bantu share ya. Saya sudah kasih Pak. Oke. Ya, ini sekilas saja mengenai saya gitu. Sehari-hari saya biasa memberikan pelatihan dan juga workshop fasilitasi. Atau biasanya orang suka nyebutnya konsultan, tapi saya udah nggak mau lagi pakai istilah konsultan karena saya lebih suka menggunakan istilahnya fasilitator, membantu hasilnya, karena ketika dalam sebuah proses yang sebenarnya bekerja itu adalah karyawan di klien, bukan saya gitu ya. Saya cuma ngasih masukan, ngedorong, bukain pintu dan lain-lain. Nah, beberapa aktivitas product development yang pernah saya bantu ini saya mengingat-ingat waktu tadi pada saat membuat adalah di industri pendidikan. Itu ada satu di Bandung dan satu di Bekasi, industri fashion and apparel gitu ya, distro, yaitu Bandung karena Bandung terkenal dengan distronya. Makanan ya dan restoran itu ada di Bekasi dan juga ada di Bandung, kemudian hospitality gitu di Bandung, dan terakhir ada industri packaging gitu. Ini beberapa yang sempat saya ingat saya pernah kerjakan gitu ya. Karena sekarang saya prosesnya tidak lagi consulting, saya lebih suka memfasilitasi satu sesi, kemudian kita bersama-sama pecahkan pelanggan itu butuhnya kayak gimana sih, kemudian kita develop nanti sampai terciptalah draft atau misalkan rancangan kasar dari produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Selain itu juga saya sekarang terlibat sebagai anggota HIMKI. Anggota, tapi sebagai anggota atau misalkan dewan pakar di bidang manajemen khusus untuk HIMKI. Itu adalah himpunan industri mebel dan kerajinan Indonesia, dan wilayahnya itu adalah yang khusus di wilayah DPD Bandung dan Priangan, alias itu mencakup wilayahnya kota Bandung dan sekitarnya plus Cirebon gitu ya. Nah, mereka itu banyak pengusaha-pengusaha atau misalkan ya ke UKM yang punya kerajinan, bikin mebel, diekspor ke luar negeri dan seterusnya gitu. Nah, dari situ juga saya suka membantu, sebenarnya saya suka bertanya, men-challenge gitu. Pada saat mereka mengembangkan sebuah produk, saya cuma nanya, kira-kira ada yang beli apa enggak ya? Saya suka kayak gitu nanyanya gitu ya. Kira-kira berapa harganya ya? Siapa yang belinya? Dan seterusnya. Kenapa? Boleh dibuka ke slide berikutnya. Mas, ya karena survei dari Harvard Business School gitu ya, itu saya makanya yang udah jelas aja valid, ada datanya gitu ya, itu diungkapkan oleh Clayton Christensen, sekitar setiap tahunnya itu ada sekitar 30.000 produk yang di launching setiap tahun, dan mungkin harusnya sekarang itu lebih, karena waktu itu pada saat ini dibuat Clayton Christensen masih hidup, sekarang beliau sudah meninggal dunia gitu ya, itu mungkin sekitar tahun 2012 dan 2013, setiap tahunnya itu muncul sekitar 30.000, dan itu mungkin baru
baru survei di Amerika, negara-negara besar. Di Indonesia mungkin bisa jauh lebih banyak lagi kalau ditambahkan, apalagi di seluruh dunia gitu ya. Nah, yang jadi tantangannya ini adalah menarik sekali. Ada banyak 30.000 produk yang diluncurkan setiap tahunnya. Apapun itu produknya gitu ya, bisa berupa barang atau jasa, bisa barangnya adalah consumer product, barang-barang yang dikonsumsi, bisa barang-barang elektronik atau consumer elektronik, bisa juga barang-barang yang pasarnya dibuat untuk marketnya adalah B2B gitu ya. Nah, yang jadi tantangannya atau sayangnya ternyata dari 30.000 ini hanya sekitar 5% yang berhasil, alias 95%-nya itu gagal di pasaran. Saya juga sempat mengalami dulu gitu ya dalam dalam pengalaman saya bekerja gitu ya, saya sempat jadi marketing manager juga. Kemudian salah seorang ownernya itu bilang ya, kita akan bikin produk baru dan kemudian harus dijual. Kemudian waktu itu saya sebagai marketing manager di industrinya adalah food and beverage gitu, di restoran, jualannya X gitu, biasa dibilang makanan yang panas. Kemudian varian yang baru yang dijual adalah, kita mau jual minuman ini adalah yogurt. Oke, kemudian kamu sebagai marketing manager harus membuat program promosi agar produk ini bisa laku terjual. Dan setelah dibuat programnya, 1 bulan jalan, 2 bulan jalan gitu ya. Dan akhirnya saya menyarankan bahwa produk ini harusnya dibunuh saja. Kenapa? Saya cuma sarankan, terlihat makanan ini tidak akan pernah matching dengan yogurt. Yogurt itu bikin perut kasar tambah kenyang gitu ya. Orang udah kenyang, tambahin minuman yang lebih bikin kenyang lagi. Akhirnya orang akan begah. Kalau orang makan yang panas, biasanya carinya minumannya agak ringan, bukan bikin orang menjadi merasa kembung gitu. Nah, itu yang terjadi. Saya meminta untuk dimatikan produknya. Karena apa? Selama 2 bulan, bukan 2 tahun, ya, produk itu di launching, berjalan di pasar, hanya terjual dari 10 outlet yang ada di jaringan restoran tersebut, hanya terjual 1 gelas saja. Tentunya itu bukan, saya juga bingung gitu ya, ini mau ngejualnya tambah gimana lagi, dipromosikan sudah gitu ya, disuggest kepada pelanggan juga sudah gitu. Kasarnya lewat push marketingnya sudah, pull-nya juga sudah, tapi ternyata tidak ada penjualan sama sekali. Malah muncul ada orang pengen nyobain sekali, udah gitu ya. Akhirnya mau tidak mau disarankan adalah produk ini harus dibunuh. Dan tanda kutip, kenapa? Tidak matching. Lebih baik kalau misalkan makanan yang panas, ya udah deh kasihnya teh es teh manis atau teh yang manis, atau minuman-minuman ringan gitu ya. Minuman ringannya bukan yang berat gitu ya, tapi itu minuman yang membantu melegakan pencernaan, bukannya tambah pencernaan menjadi semakin berat. Itu salah satunya. Kemudian juga dalam pengalaman saya dulu sebagai konsultan gitu ya, ada company yang datang kepada saya, saya pengen membesarkan bisnis saya dan seterusnya, bikinin dan saya ingin masuk ke produk atau market edukasi. Saya cuma bilang ke dari yang bersangkutan, kamu sudah survei atau belum pasarnya? Marketnya siapa saja dan seterusnya. Jangan sampai kamu masuk ke market tersebut, pasarnya nggak ada. Sekarang ada marketnya, nanti pada saat kamu buka ternyata marketnya sudah tidak ada. Apakah kemudian juga market itu nanti juga bisa sanggup membayar produk yang kamu tawarkan harganya atau tidak? Kawasan itu sudah ada market kompetitornya sudah besar. Katakan pendidikan di sana itu ada ya Al Azhar, kemudian satu lagi yang besar itu saya lupa yang jaringannya Kristen atau Katolik gitu ya sekolahnya gitu kan, bukan Canisius. Jadi saya udah ada 2 sekolah besar yang ada di sini. Kamu mau mengambil chip in dari segmen yang sama, kira-kira kamu akan berhasil atau tidak? Nah, intinya adalah yang 5% berhasil itu sebenarnya simple. 95% yang gagal itu karena mereka hanya mengembangkan atau mau membuat produk atau mengembangkan bisnis berdasarkan kepingin. Kasarnya gitu dulu ya. Kepingin siapa? Kepingin pemilik perusahaan. Tapi tidak disertai oleh data atau informasi yang mencukupi terkait kebutuhan pasaran. Nah, yang 5% itu adalah mereka berhasil dan tetap survive dan mungkin terus berkembang gitu ya. Karena mereka itu mau mencari tahu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh pasar, apa sih solusinya
gitu. Apa sih masalah mereka sehingga kita bisa menciptakan solusinya. Itu kalau mengadopsi dari kerangka konsepnya jobs to be done-nya dari Anthony Ulrich gitu ya, ada konsep yang namanya jobs to be done. Kita harus tahu dulu apa sih customer jobs atau aktivitas yang akan dilakukan oleh si perusahaan atau si pelanggan tersebut gitu ya, sehingga kita akan bisa mengetahui masalah apa yang akan mereka hadapi dan kita nanti akan ciptakan solusinya. Nah, itu di situ kuncinya. Gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang berhasil baik itu consumer goods gitu ya atau barang elektronik atau makanan dan seterusnya itu rata-rata adalah mereka yang mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pasar. Kalau Bapak Ibu teman-teman di sini suka jalan-jalan ke Bandung mungkin akan sering ketemu dengan promosi restoran atau hotel misalkan mungkin tempat makan deh atau misalkan tempat wisata yang kekinian di Kota Bandung dan sekitarnya gitu ya. Itu kalau bisa dibilang saat ini lagi rame. Dan mungkin dalam masa beberapa waktu kemudian gitu ya, mungkin dalam waktu 6 bulan, setahun atau 2 tahun atau 3 tahun, rentang waktunya itu kan kita tidak bisa membatasi bahwa ini akan sustainable atau tidak gitu ya dari sebuah produk atau jasa gitu ya. Itu akan ketahuan bahwa produk tersebut akan masuk atau layanan tersebut akan masuk ke dalam bisnis yang atau produk yang gagal di pasar. Kenapa? Sebuah keberhasilan dari sebuah produk gitu ya sebenarnya cukup sederhana. Pelanggan yang sama itu akan membeli barang yang sama atau layanan yang sama berulang kali. Akan ada repeat buying-nya. Di tempat makan atau tempat wisata gitu ya, itu orang kalau hype cuma datang satu kali, udah tahu, udah hilang penasarannya. Gitu. Oh, lagi ada tempat makan yang hype kayak gini, sini kemudian didatangi. Udah pernah nyobain? Udah. Datang ke sana lagi? Enggak. Saya sempat melakukan beberapa kali survei secara ringan gitu kepada orang-orang yang saya kenal gitu, baik dalam sesi pelatihan atau dalam sesi pertemuan atau fasilitasi. Saya suka nanya, oke, lu pernah ke yang namanya Dusun Bambu nggak di Bandung? Pernah. Berapa kali? Sekali. Oke, berapa kali? 2 kali. Dua kalinya sama siapa aja? Dengan keluarga yang sama atau orang berbeda? Oh, yang pertama dengan keluarga, satu lagi dengan teman. Mau ke sana lagi nggak? Nggak, udah tahu kayak gimana di sana. Dan seterusnya. Dalam tanda kutip, orang hanya menghilangkan atau punya rasa penasaran yang ingin kemudian mereka hilangkan dan kemudian setelah penasarannya hilang, selesai sudah. Produknya kemudian menjadi obsolete atau menjadi usang dan itu menjadi tantangan bagi sebuah bisnis bagaimana caranya agar produknya menjadi tidak obsolete, orang agar mau datang kembali lagi dan kembali lagi. Kuncinya di situ dan kuncinya agar berhasil gitu ya, ini ada di halaman selanjutnya gitu ya, dan ini juga setelah saya ikutan pelatihan NPDP gitu ya, ternyata ada frameworknya ketika kita mau melakukan pengembangan produk gitu. Pertama adalah ya jelas semua bisnis harus punya strateginya dulu. Kita mau masuk di bisnis apa, kemudian pilih siapa pangsa pasarnya gitu ya. Kemudian setelah kita pilih siapa pangsa pasarnya, dilakukan riset, bener nggak pasarnya memang butuh seperti atau tidak. Produknya kayak gimana sih yang dibutuhkan gitu ya. Kalau kemudian nanti mereka seberapa besar kemampuan untuk membeli barang atau layanan tersebut, apakah mereka maunya nanti beli saja atau sewa saja atau pinjam sama teman dan lain-lain gitu ya. Kemudian dari situ barulah dimulai ke dalam proses pengembangan produknya dan kemudian nanti baru sampai terakhir adalah di tahapan launchingnya. Rata-rata sebagai pengusaha itu suka berdasarkan yang disebutnya gut feeling gitu ya. Ada yang namanya gut feeling. Menurut perasaan gue gitu ya. Kadang seperti itu kalau kita ngambil keputusan rasanya mules gitu, perut itu adalah gut feeling biasanya. Pas ini salahnya. Salah keputusan yang saya ambil biasanya kan seperti itu gitu ya. Itulah yang muncul gut feeling. Kalau misalkan kita ngambil keputusan nggak ngerasa mules, nggak ngerasa ada masalah, artinya keputusan yang kita ambil itu benar. Gitu. Nah, banyaknya pengusaha adalah ya udah menurut pemikiran gue ini akan tumbuh besar. Saya pernah seperti itu juga. Klien saya bilang, gue akan masuk ke dalam bisnis pengolahan ikan. Kemudian dia ngimpor mesinnya dari, saya lupa waktu itu saya bantu buat ngimpornya gitu ya, mengimpor, kemudian cari suplai pasokan bahan bakunya dari TPA di, saya waktu itu ke Cirebon, kemudian ke Gombong, pokoknya kawasan pantai selatan gitu. Itu mencari pasokan ikan dari seperti sejauh mana gitu dan seterusnya. Kemudian dia rencananya akan membuat ikan yang sudah dikupas gitu ya, kemudian nanti tinggal dijual. Satu untuk mensuplai bisnis restorannya sendiri, satunya lagi adalah dijual ke publik. Tapi sampai saya sudah tidak bekerja sama lagi dengan yang bersangkutan, dengan beliau, ternyata bisnisnya tidak jalan gitu ya. Artinya apa? Gut feelingnya
kurang tepat. Dia kasarnya pada saat melakukan ya ada satu proses yang namanya market research tidak dilakukan. Dan kedepannya apalagi gitu ya, kita tuh memang makin memerlukan yang namanya riset pasar. Tadi Pak Rofi sudah menyampaikan kedepannya tuh pasar akan seperti apa gitu ya. Pasar itu akan sangat dipengaruhi oleh perilaku pelanggan, dan perilaku pelanggan sekarang adalah semua menginginkannya adalah kemudahan gitu ya, pengennya makin mudah, makin cepat, dan makin murah kalau nggak salah kayak gitu ya. Memang ada produk-produk yang dipersonalize itu biasanya nggak mungkin makin murah, itu biasanya adalah makin mahal karena makin dipersonalisasi harganya, kasarnya produksinya itu makin mahal. Mirip dengan satu klien saya yang oke, kami tidak akan menjual produk gitu ya, produknya tidak akan dimasalkan. Kami akan menjualnya dipersonalisasi karena mereka B2B. Jadi setiap ketemu dengan pelanggan, mereka akan selalu menciptakan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan si pelanggan tersebut. Dan itu akan selalu dipersonalisasi. Harganya sudah pasti itu tidak akan murah gitu. Pasti itu akan mahal. Sehingga dia dalam tanda kutip harus memberikan value edit tambahan buat si pelanggannya. Karena apa, harganya ini nggak mungkin kasarnya yang lain nawarinnya 1.000 perak, dia nggak bisa nawarin 1.000 perak, dia bisa menawarkannya adalah minimal 5.000 rupiah, kurang lebih kayak gitu. Nah, gimana caranya agar ya ini lumayan, saya waktu mengikuti NPDP gitu ya, jadi mulai terpaku, ada mulai terproses dan bisa saya manfaatkan untuk memandu para klien atau teman-teman saya gitu. Saya suka ngomongnya teman gitu ya. Teman-teman saya itu dalam bagaimana sih agar kalian bisa membuat produk yang biasanya nanti diinginkan oleh pasar. Apalagi dengan posisi saya sekarang sebagai Dewan Pakar di HIMKI Bandung gitu ya, Bandung dan Priangan, itu penting sekali. Kenapa? Karena banyaknya para industri kerajinan itu banyaknya membuat barang gitu ya, barang-barang kerajinan atau mebel gitu berdasarkan suka, bukan berdasarkan kebutuhan pasar. Jadi pada saat dan cara pemasarannya juga bukannya langsung B2C, tapi biasanya pemasarannya adalah melalui expo-expo atau pameran. Mungkin beberapa hari ke depan akan ada yang namanya Inakraf, kemudian ada pameran apa lagi. Nah, disitulah mereka dalam tanda kutip berjualannya. Tentunya kalau misalkan orang-orang gitu ya berjualan seperti itu, ya kita tahulah banyak industri kerajinan Indonesia yang dalam tanda kutip gitu ya tetap saja berada dalam posisi yang stagnan gitu, tidak berkembang, tapi tetap memerlukan bantuan dari pemerintah untuk melakukan pameran karena mereka hidupnya adalah mendapatkan penjualan dari setiap pameran gitu ya. Dan biasanya skalanya ada yang skalanya pembeliannya itu adalah skala satuan, tapi juga ada yang belinya adalah skala industri. Misalkan pada saat pameran ketemu dengan IKEA misalkan gitu ya, dan IKEA ngeliat tertarik dengan produknya, gue beli produkku tapi ntar lu bikinin sesuai dengan speknya gue, kasarnya kurang lebih kayak gitu, dan kemudian dijual di IKEA dan dengan labelnya adalah IKEA. Itu yang terjadi. Makanya saya mengajak teman-teman saya waktu itu di HIMKI itu bilang, saya suka bertanya, ada nggak yang mau beli? Jangan cuma bagus karena desain keren, tapi ternyata yang belinya nggak ada. Sempat satu ketika ada orang dalam grup saya itu posting sebuah cangkirnya itu bagus sebenarnya gitu ya, cangkirnya bagus, kemudian wah ini produknya baru, bagus, berkualitas kerajinan, dan orang-orang kerajinan tangan itu suka ngelihatnya. Saya cuma bertanya, oke, bagus, kenapa begitu si cangkir itu dipasang akan muncul refleksi gambarnya jadi kuda atau panda gitu, padahal itu kan cangkirnya kosong. Nah, setelah ditanya, oke, ada yang mau beli nggak? Kira-kira berapa? Dan dicek harganya di Tokopedia adalah sekitar 2,5 juta per set, satu gelas dan satu cangkir. Orang ya tanda kutip, saya kalau punya tamu jelas nggak akan saya suguhin minuman dengan menggunakan cangkir tersebut. Kesenggol dikit pecah 2 juta melayang. Kurang lebih kayak gitu. Nah, manfaatnya adalah dengan menggunakan kerangka ini dari NPDP ya, kita bisa mengembangkan produk atau layanan yang sesuai nanti yang dibutuhkan oleh pasar. Dan insya Allah gitu ya, kalau dengan menggunakan metodenya tepat dalam metode pengembangan produknya gitu ya, kita tahu apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, kita tahu apa yang dibutuhkan oleh pasar, dan kemudian nanti kita juga tahu kapan harus memasarkannya dan bagaimana cara memasarkannya. Mudah-mudahan itu akan menjadi produk yang sukses ke depannya. Kurang lebih kayak gitu. Now, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Jadi kuncinya adalah pertama, agar kita berhasil ke depannya, apapun trennya ke depan, sebenarnya satu. Setiap kita mengembangkan sebuah produk atau layanan, pastikan bahwa itu harus sesuatu yang memang benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan kita. Itu ya. Nah, teman-teman nanti bisa belajar lebih banyak dari NPDP, ikut pelatihannya, ada bukunya juga PDMA Box ya, itu, atau bisa juga belajar dari websitenya PDMA.
Oke, segitu aja Mas David. Silahkan saya kembalikan ke Mas David. Iya, terima kasih Pak Adi. Boleh kita berikan virtual applause. Iya. Terima kasih Pak Adi untuk paparannya dan juga elaborasinya yang sangat menarik ya, karena dari paparannya tadi banyak sekali contoh-contoh dari industri juga yang memang mendukung ya dari pentingnya suatu peningkatan kompetensi. Dari paparannya Pak Adi kita belajar bahwa memang tidak mudah untuk mengembangkan suatu produk jika tidak didukung oleh suatu konsep dan juga menjawab kebutuhan pasar gitu ya. Yang tadi 30.000 new product hanya 95% fail. Jadi yang bisa launch itu sekitar ya 200-an lah cuman ya. Dan itu juga dipertanyakan sustainability-nya gitu Pak ya. Mungkin berhasil tapi cuman berapa tahun gitu ya. Jadi ini juga perlu pemikiran yang lebih lanjut. Dan juga tadi saya juga mencatat bahwa memang harus ada proses atau step-step dalam mengembangkan suatu new product development ya. Ada strategi, ada proses, ada life cycle, ada portfolio, ada team leadership, market research, dan juga tools. Nah ini perlu pendalaman yang lebih jauh dan juga pastinya banyak hal yang bisa digali dari NPD ini. Baik Bapak dan Ibu, itu kira-kira yang bisa saya tarik kesimpulan dari paparannya Pak Adi tadi, tapi tidak hanya sampai di situ karena kita sesaat lagi akan masuk ke dalam acara Q&A di mana Bapak dan Ibu yang sudah hadir di layar Zoom kita dapat bertanya ya dengan raise hand dan bertanya secara langsung kepada narasumber kami yang hadir di studio baik di PPM maupun di Bandung, yaitu Pak Rofi maupun Pak Adi di Bandung, ataupun jika Anda adalah orang yang malu-malu ya bisa menanyakan pertanyaannya melalui chatbox ya. Dengan chatbox Anda langsung bisa memberikan pertanyaannya dan tidak lupa dengan menyatakan nama organisasi maupun ditujukan kepada siapa pertanyaan tersebut. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke dalam chatbox, ada pertanyaan terlebih dahulu nih yang saya ingin tanyakan kepada Pak Rofi ya. Pak Rofi, tadi Anda bilang bahwa memang future pool itu ada tiga ya, ada apa namanya sustainable design, digital market, dan personalized product. Tapi lebih banyak tadi memang saya melihatnya keterlibatan digital itu sangat masif sekali ya, Betul, sampai betul, immerse tadi betul. Pak Rofi bilang immersive, karena itu belum lagi masuk kita ke dunia AI dan juga IoT, belum lagi metaverse dan lain-lain. Nah, Betul, betul. pertanyaannya apakah kecanggihan teknologi atau digital transformation ini akan memangkas juga atau menggantikan konsep NPD yang ada, sama sekali didisrupsikah atau malah memperkaya atau mengurangi atau shortcut, seperti apa sih Pak ke depannya? Oke, baik. Terima kasih Pak David untuk pertanyaannya. Ya betul Bapak Ibu sekalian, karena nanti kedepannya kita akan semakin banyak, terutama ya karena generasi pengguna. Calon customer kita itu nanti akan semakin muda ya, mulai dari gen milenial, gen Z, dan sebagainya. Yang mereka juga semakin familiar dengan teknologi. Sehingga secara natural kebutuhan dari generasi-generasi baru itu membutuhkan layanan dengan teknologi yang semakin canggih ya, Pak David. Nah, di sini dalam hal ini kita sebagai pengembang produk tentunya kalau melihat dari konsep tadi ya, new product development yang sudah disampaikan Pak Adi tadi, ada beberapa tuh. Kalau secara framework tentunya gak berubah Pak David, cara kita pola pikir kita sebagai pengembang produk itu tidak banyak berubah. Mungkin yang bisa ditekankan adalah ketika penggunaan teknologi itu semakin mendalam, hal yang perlu dipahami adalah strateginya. Nah, strategi bagaimana perusahaan itu ya seperti yang tadi diceritakan sama Pak Adi juga bahwa kebutuhan pasarnya ada di mana. Terus kita punya nih teknologi, kita punya kapabilitasnya. Maka apa yang bisa kita berikan? Apa yang bisa kita susun experience-nya dari awal sampai akhir, seperti apa yang akan kita berikan kepada customer. Nah, itu kita membutuhkan strategi yang baik seperti itu.
Artinya bagaimana kita menawarkan konsep produknya seperti apa harus dimulai dari strategi. Berikutnya sebagai pengembang produk kita kemungkinan besar juga akan ketemu dengan ini ya alat bantu tools gitu yang nantinya akan berbeda cara ngolahnya. Mungkin salah satunya adalah pengolahan data ya Bapak Ibu sekalian. Kalau di masa lampau mungkin kita dapat data itu cukup 1 minggu sekali gitu ya, 1 bulan sekali. Tapi di masa kini, itu di masa depan juga Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah menggunakan sosial media saja, itu interaksinya dalam hitungan detik dan menit gitu. Yang mana kita juga harus sebagai perusahaan, korporat atau entitas harus mampu mengolah data yang sudah semakin cepat dan semakin masif. Nah mungkin kira-kira seperti itu ya bayangannya Pak David. Oke, jadi kalau boleh disimpulkan memang digital transformation ini sangat-sangat esensial, tetapi tidak menjadi pengganti, malah menjadi enabler ya. Betul, jadi enabler jadinya Pak David. Apakah kita mampu melakukannya gitu ya dengan lebih efisien? Nah disitulah teknologi harusnya mampu membantu kita gitu Pak. Oke, jadi again it depends on the man behind the gun, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rofi. Ini nanti kita akan balik lagi. Pak Adi, ini juga ada pertanyaan nih Pak. Ini dari pengalaman Bapak ya. Tadi kan sebagai Dewan Pakar dan juga menjadi fasilitator dari berbagai macam industri ya, terutama mebel dan juga tadi apa Pak? Selain mebel, fashion ya? Mebel itu sosial ya, jadi saya karena diminta oleh teman saya jadi dewan pakar gitu ya, gitu. Jadi saya gitu. Secara keseluruhan. Dari pengalaman Bapak lah gitu ya, mendampingi ya, gitu ya. Kerajinan ya banyaknya. Kalau di Bandung kerajinan ya. Nah, dari Mas David Bapak sendiri, dari step-step tadi Pak ya, yang tadi strategic sampai dari ideation sampai commercialization itu ya, ada portfolio dan juga tim apa segala macam itu, yang banyak pitfall-nya di mana sih Pak? Pitfall-nya biasanya pada saat mereka menerjemahkan data dari pasar gitu ya ke dalam produk. Itu biasanya sering suka banyak masalah di situ. Gitu, bahwa pasar inginnya X, kemudian kita menerjemahkannya salah. Kasarnya reading pertamanya udah salah, maka ke belakangnya pengembangan produknya menjadi tidak benar. Biasanya pitfall-nya di situ. Jadi kasarnya pasarnya udah tahu nih, mencari tahu apa yang menjadi customer problem gitu ya. Kemudian idenya apa. Nah kadang disitulah suka muncul kesalahan-kesalahan. Kasarnya harusnya saya lapar gitu ya. Saya suka pakai istilah itu dalam jobs bidon. Customer jobs-nya adalah mereka lapar gitu kan. Nah, ya. Jadi yang harus dipenuhi adalah bagaimana caranya memenuhi rasa apa tersebut. Maka solusinya adalah makanan yang harus saya jual. Nah tinggal dicari tahu apa sih makanan yang dibutuhkan oleh si pelanggan. Nah dari situlah begitu makanan munculan jadi oh ya dan salah membaca gitu atau salah berempati gitu ya. Dalam saintik itu ada istilah empati, salah berempati. Oke, ternyata pelanggannya itu udah suka makanan yang pedas, kemudian kita kembangin makanannya adalah makanan ya udah kita bikin makanan ringan untuk orang-orang lapar ya dengan rasa yang pedas. Misalkan keripik pedas misalkan gitu ya. Padahal itu bukan yang sebenarnya menjadi kebutuhan utama si pelanggan. Gitu. Tapi kemudian kalau misalkan nanti dalam teknik marketingnya benar, ya sudah makanan pedas itu dirubah bukan lagi menjadi sebuah atau di shifting gitu ya produk ini produk penggunaannya gitu ya bukan lagi untuk penambah makanan tapi itu sebagai cemilan itu bisa tetap berjalan gitu. Bisa sih jadi dalam tanda kutip pitfall-nya paling awal yang paling berbahaya itu pada saat kita membaca kebutuhan pasar gitu ya dan menerjemahkan menjadi ide solusi. Kenapa makin mendekati ke tahapan launching udah makin besar keluar biayanya biasanya sih gitu dalam pengembangan produk. Jadi makanya paling penting itu adalah harus benar menerjemahkan apa sih yang dibutuhkan oleh si pelanggan atau pasar yang kita layani. Itu Mas David. Oke, makanya pitfall-nya yang paling besar di sana. Pitfall-nya di situ ya Pak. Jadi dari strategi pengembangan produknya harus membaca data dan lain-lain itu memang harus lebih dipertajam gitu ya Pak ya. Harus ya betul. Kalau saya harus sering kata istilahnya Jokowi gitu ya turun ke bawah gitu ya belusukan gitu ya kasarnya itu harus sering-sering belusukan, jangan cuma percaya dengan data dari market research gitu aja. Kita juga harus sering melakukan observasi pasar, kebutuhan pasar ya, wawancara
wawancara, ngobrol. Saya nggak suka pakai istilah wawancara, tapi lebih suka pakai istilahnya ngobrol. Karena kalau wawancara kita punya scripted harus ditulis gitu ya. Tapi dengan cara ngobrol itu menjadi seperti sebuah fokus group discussion yang dipersonalisasi. Kalau fokus group diskusi kan banyak pesertanya lah gitu ya. 8 sampai 15 maksimal, tapi kalau wawancara dengan cara ngobrol itu menjadi FGD gitu, tapi secara apa namanya secara personal gitu. Iya, in-depth interview lah. Betul, Gitu. betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi. Nah, sekarang kita mau membuka QA session kita untuk para anggota Ponpinman dan juga PDMAI. Ya, saya sudah melihat beberapa wajah-wajah lama dan nama-nama yang sangat familiar. Ada Pak Wir ya, beliau adalah anggota PDMA kita yang cukup senior, dan juga ada Pak Tony Warsono nih ya. Ada Pak Tony Warsono. Halo Pak Tony, apa kabar? Sehat Pak? Kabar baik, ya Pak David. Terima kasih. Senang sekali nih melihat wajah Pak Tony setelah sekian lama nih Pak ya. Tetap setia bersama PPM. Nah, ini Pak Tony Warsono ada pertanyaan nih. Monggo Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Adi dan Pak Rofi. Terkait dari pengalaman Bapak yang menarik itu terutama untuk UMKM yang bergerak di industri furniture solid wood Pak. Ya. Kekuatan apa saja Pak yang dimiliki Indonesia, terutama yang berkaitan dengan product development sehingga furniture UMKM Indonesia itu bisa bersaing di kancah internasional. Kemudian untuk Pak Rofi, dari segitiga konsep itu Pak, push sama weight itu, di manakah faktor budaya Pak, faktor adat, faktor perilaku itu dimasukkan sebagai salah satu unsur product development. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tony. Dari Wika Satrian ya, yang memang selalu mengedepankan culture di dalam setiap kemajuan anak bangsa nih ya. Mungkin pertama kepada Pak Adi dulu ya, di mana nih strength-nya Indonesia di dalam distribusi. Monggo Pak. Keunggulannya sebenarnya Indonesia itu udah terkenal akan karya seninya ya kalau nggak salah ya. Jadi produk-produk solid wood Indonesia itu kasarnya begitu dia apa ya namanya, Indonesia itu diukir lah gitu ya, kurang lebih gitu. Produk-produk kayunya dalam bentuk furnitur itu akan lebih kuat di sana sebenarnya. Jadi ada nilai jual seni karena dalam bentuk ukiran, misalkan mebel Jepara gitu ya, atau kayu jati, itu kan solid wood gitu ya. Tapi kalau misalkan kita hanya menjualnya dengan tanda kutip gitu ya, hanya berupa model kayu, apa ya, bukan kayu cuma dipotong rapi tanpa diukir gitu, itu akan ada banyak kompetitornya. Jadi dalam dalam kerangka product development, kekuatan utama atau strength-nya Indonesia itu adalah sebenarnya dalam segi seninya, penerapan sebuah karya seni lah bisa dibilang gitu ya, seni memahat atau mengukir gitu ya di dalam sebuah furnitur. Nah itulah sebenarnya harus diangkat. Cuma yang kemudian seringnya adalah begitu diukir harganya jadi mahal. Mungkin gitu Pak Tony ya. Saya juga akhirnya ya udah deh karena pakai kayu gitu ya diukir itu jatuhnya harganya jadi mahal. Kemudian ya dalam tanda kutip orang juga akan mikir berulang kali nih, saya kalau mau kayak begini ditaruh di rumah mahal, kebeli apa enggak dan seterusnya. Jadi dalam satu sisi keunggulannya adalah dari sisi desain gitu ya. Desain karena ukirannya itu khas gitu Indonesia itu ya. Ukirannya khas, tapi dari satu sisi ada trade off-nya dari harga gitu ya. Kasarnya begitu desainnya kita udah punya keunggulan dari sisi desain, harganya tinggi, orang jadi akan berpikir ya ini sama kasarnya kayak apa ya namanya, orang pengen punya Ferrari gitu kan, tapi ya nggak kebeli lah, akhirnya memodifikasi gitu ya mobil jadi sebuah Ferrari. Nah sama bagaimana caranya sebenarnya agar banyak ya industrinya bisa maju gitu ya, kan banyaknya furnitur yang di luar itu akhirnya banyaknya sofa gitu bukan solid wood, akhirnya seperti itu karena apa, harganya menjadi dalam tanda kutip tidak bisa terjangkau oleh
banyak kalangan, hanya kalangan khusus. Jadi makanya biasanya seharusnya gitu ya, ini saya nggak bisa nyalahin juga gitu. Ketika kita mengembangkan sebuah produk, pastikan kita tahu dulu nih segmennya kemana gitu kan. Kita udah tahu keunggulannya adalah solid wood di mana gitu ya, produk solid wood ada di mana, apakah bisa kita turunkan ke bawah, misalkan kasarnya selama ini menyasar segmen kelas atas gitu ya, apakah kita bisa menyasar juga segmen kelas bawahnya ya, dan kasarnya dulu ukirannya rumit untuk kelas atas, yang kelas bawahnya ada sedikit ukiran, kurang lebih kayak gitu, ada sedikit sentuhan seninya, nggak cuma berdasarkan desain. Misalkan kalau sekarang banyaknya saya lihat banyaknya bikinnya modelnya kayak IKEA gitu kan, kalau dilihat di marketplace gitu. Jadi di situ kuncinya. Keunggulan Indonesia adalah sebenarnya dari sisi desain dan juga karya seni sebenarnya, dan juga materialnya kalau nggak salah gitu ya, maksudnya apalagi kalau dari pakai materialnya jati biasanya lebih mahal, tapi sekarang material-material lain gitu ya masih bisa dipakai dan mungkin dalam tanda kutip tidak, walaupun tidak sekuat atau sebagus kayu jati, masih bisa digunakan. Contohnya sekarang banyak orang membuat furnitur lah untuk di rumah-rumah gitu ya, menggunakan kayu bekas palet, kok nggak salah sebutnya jati Belanda, padahal itu adalah kayu pinus gitu, tinggal diukir, dipahat itu, dan bahannya lebih lunak sebenarnya. Itu untuk di bagian-bagian tertentu itu bisa dipahat atau diukir dan itu bisa diekspor kembali. Kayak gitu Pak Tony. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab Pak Tony ya. Iya Pak, Ya. terima kasih. Ya, menarik sekali. Terima kasih Pak Adi. Pak Rofi sekalian. Tadi Culture. pertanyaan terkait dengan culture ya. Untuk culture itu sebetulnya bisa ditempatkan di manapun Pak Tony. Culture bisa menjadi weight ya, ketika menjadi adat istiadat itu nggak cocok dengan misalnya teknologi yang ada misalnya, dia bisa juga akhirnya menjadi weight. Sebagai contoh misalnya ya, saya pernah dalam beberapa kali terjun ke UMKM gitu, saya ajak tuh, yuk Bapak Ibu sekalian kita gunakan aplikasi keuangan untuk laporan UMKM-nya. Pertama tantangannya masyarakat kita ya, UMKM yang usianya mungkin sudah 40 tahun ke atas, itu sifatnya gotong royongnya lebih kuat ya, guyup, ketemu langsung dan sebagainya. Jadi kalau dikasih training lewat virtual itu ternyata kurang begitu efektif. Kemudian kalau diajari bikin aplikasi keuangan gitu ya, hanya dikasih ininya ya, buku petunjuknya gitu. Yang mana kalau saya minta anak muda membaca buku petunjuk itu udah selesai. Tapi ternyata enggak. Kalau dengan Bapak Ibu yang sudah terbiasa guyup dan ketemu langsung, itu kurang begitu efektif ternyata penerapan teknologi ya, dalam ini aplikasi keuangan. Jadi itu budaya akhirnya menjadi weight seperti itu. Tapi budaya juga bisa menjadi feature pool Pak Tony, terutama dalam hal kekayaan Indonesia ya yang banyak sekali. Itu bisa menjadi bagian dari kita untuk memberikan personalisasi. Saat ini seperti ini ya, sekarang kan udah banyak ramai tuh desa-desa yang menawarkan wisata. Nah itu sebetulnya bagian dari personalisasi, karena kita pengen datang ke tempatnya, kita pengen tahu kayak gimana kehidupannya, dan juga sekaligus merasakan masakannya. Kalaupun ada story-story gitu ya, ada mitos-mitos dan sebagainya, kita juga seneng banget dengerinnya, dan itu sambil makan dan sebagainya, itu sesuatu yang menarik gitu. Memang mungkin seperti Pak Adi yang tadi sampaikan gitu, bisa jadi udah penasaran, udah selesai gitu. Tapi akan terus berkembang dan seterusnya akan berkembang. Dan kalau tadi berbicara mengenai contoh misalnya seperti kayu gitu ya, kayu kita kan juga punya ukiran-ukiran yang bagus juga ya, dan juga punya nilai budaya yang tinggi gitu. Dan itu nanti kalau kita buat dalam bentuk multi experience dan personalisasi yang baik, tentunya akan menjadi market tersendiri. Kalau tadi mungkin Pak Adi menyebutnya akan semakin mahal ya. Nah justru tantangannya di situ adalah kita bagaimana dengan menggunakan konsep NPDP ya, kita susun ulang semuanya gimana caranya value added-nya terus bertambah, kemudian nilai personalisasinya juga semakin bertambah, tapi kita juga bisa memberikan harga yang tetap terjangkau seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu Pak Tony, kalau kita berbicara tadi ya segitiga tadi, budaya itu bahkan juga bisa menjadi future pool, terutama untuk di kita ya sebagai bangsa yang kaya raya banget nih budayanya. Gitu mungkin Pak Tony. Ya. Terima kasih Pak Rofi. Saya boleh nambahin Pak Rofi, Pak Mas David.
Ya ini Mangga. ada satu yang perlu di apa ya namanya ya. Kalau saya ini memang orangnya sangat percaya pemasaran gitu ya. Eh, Terkait dengan produk solid wood di Indonesia di pasar internet itu sebenarnya kita punya produk yang bagus gitu dulu Pak ya. Yang jadi kendalanya adalah ini nggak enak ngomongnya, nggak banyak orang yang tahu gitu ya. Kenapa? Karena banyaknya itu cuma dikirim lewat pameran gitu ya. Dan biasanya pameran atau expo yang datang biasanya jadinya B2B expo, dibeli atau kemudian nanti dipesan dan kemudian di rebranding misalkan kayak gitu. Makanya satu yang paling penting adalah sebenarnya branding itu penting dan juga pola pemasarannya. Banyak UMKM atau UKM di Indonesia yang dalam tanda kutip di kerajinan dan mebel itu yang masih menggunakan apa namanya ya hidupnya berdasarkan dari pameran-pameran yang di luar negeri atau di lokal yang dibiayai oleh pemerintah gitu sih Pak. Kasarnya kayak gitu. Jadi keinginan untuk membangun pasar sendiri gitu ya kasarnya atau mengenalkan produk gitu ya itu dalam tanda kutip belum sekuat perusahaan-perusahaan atau pemerintahan di apa ya namanya yang sudah negara-negara yang sudah maju deh misalkan kayak gitu Pak Tony. Makanya eh, itu PR berat, PR yang besar gitu ya. Bagaimana sih caranya ya? Ya pertama dari sisi memperkenalkannya dan juga kedua adalah dari sisi si pengusaha lokalnya itu sendiri ya jangan dalam tanda kutip jangan sampai puas diri deh gitu aja. Lu udah dapat orderan sekian banyak dari satu kali pameran puas diri. Biasanya sih seperti itu Pak. Setelah kalau saya ngobrol-ngobrol dengan teman saya yang di Ketua HIMPI ya kita udah seneng sih dia udah cukup lah kayak begitu ya. Kasarnya harus berani men-challenge dirinya sendiri. Mau nggak ngebesarin usaha saya atau industri saya gitu ya menjadi lebih besar lagi nggak cuma seperti ini gitu. Karena lebih kayak gitu Pak. Gitu sih sama dari saya gitu aja Mas. Mudah-mudahan bisa menambah buat Pak Tony. Ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Tony Warsono dari Wika Satrian yang telah membuka Q&A kita. Dan pastinya ya saya mau menambahkan juga ada beberapa UKM dari industri mebel juga bilang sama saya bahwa mereka dapat pesanan sih ya dari Amerika. Tapi karena mereka tidak mempunyai suatu proses NPD yang bagus, mereka mengekspornya itu baru setengah jadi lalu diklaim menjadi produk negara tertentu gitu ya. Itu banyak sekali kejadian walaupun demand-nya tinggi. Baik, berikutnya kita akan masuk ke kolom chat lagi. Iya, iya, boleh ke bawah. Right. Pak Wiryawan. Pak Wiryawan ya. Sorry Mas. Oh sorry Pak Wiryawan. Iya. Tadi ada yang tentang fashion ya tadi ya. Yang Ya. di atas. Iya. Oke, dari M Syarif. Sorry. Dari Pak Hasjudin ya. Pak Hasjudin mohon izin bertanya kapan kita bisa menerapkan pull atau push strategi atas produk yang kita miliki. Atau bisakah strategi push atau pull dilaksanakan bersamaan terhadap satu jenis produk? Terima kasih. Mungkin kepada Pak Rofi ya. Pak Adi dulu? Oh ya, Pak Adi dulu nih. Oke, ini boleh. Jadi ini kalau saya masih nangkepnya dari sisi marketing karena biasanya orang taunya marketing push dan marketing pull gitu ya. Kapan kita harus banyakin promosi, kapan kita harus banyakin menggerakkan tim penjualan gitu. Kalau saya membacanya pertanyaannya mungkin ke arah sana gitu ya. Kapan melakukan pull atau push strategi atas produk yang sekarang dimiliki. Kan kasarnya kalau kita bicara new product development pull gitu, marketing pull itu tarik deh pull dari masa depan ke sekarang gitu kan sehingga kita bisa buat produk untuk masa depan. Tapi kalau saya baca di sini adalah kapan pull strategi atau push pertama adalah bagusnya itu kalau bicara push atau pull strategi di pemasaran itu harusnya jalannya barengan sambil dipromosiin salesnya juga gerak gitu di pasar sehingga pada saat customer atau pelanggan sudah aware ada produk baru atau produk yang dipromosikan mereka datang ke warung ke toko ada barangnya di sana gitu dulu gitu ya. Kalau enggak yang mana duluan nih push dulu atau pull dulu kan kasarnya sebuah toko atau sebuah outlet hanya akan mau menjual barang yang dicari pelanggan. Saran saya kalau budgetnya nggak cukup nggak kuat lebih baik kita push dulu ke pasar gitu ya. Kita dorong dulu produknya ke pasar, carpet bombing, semua outlet, semua channel penjualan tersedia, baru kemudian kita lakukan yang namanya promosi. Karena media promosi di beriklan
dalam tanda kutip pasti jauh lebih mahal gitu kan. Kalau dulu saya ingatnya kalau iklan di TV itu bisa satu slot aja 30 detik 10 juta gitu. Sehari bisa berapa ratus juta misalkan untuk iklan. Nah, kasarnya seperti itu dulu. Kalau misalkan tidak mencukupi, tapi yang pastikan adalah kita punya tim penjualan yang kuat untuk mendorong produk itu ada di pasar, kasarnya gitu. Barangnya ada nih di pasar semuanya gitu, sehingga pada saat pelanggan yang ngari sebuah produk gitu ya, atau barang atau jasa, dia oh ada nih barangnya, walaupun dia belum aware atau belum ada iklannya di pasar, kayak gitu dulu sih. Jadi mana nih mau push atau pull, kalau mau bareng-bareng itu akan lebih baik gitu ya. Kalau nggak kuat ya sudah kita lakukan lewat dengan penjualannya dulu, dijual ke, pastikan bahwa apa ya namanya, barangnya terdistribusi dulu di pasar gitu ya, barang-barang ada baru nanti kita mulai promosikan, sehingga apa, orang akan mudah mencari dulu. Ada dulu barangnya di pasar, pada saat mereka butuh produk kompetitor yang dicari nggak ada, ya udah beralih ke produk yang sudah ada, yang sudah kita tawarkan ke pasar, kurang lebih kayak gitu sih. Itu Ya, sih kalau dari saya. Kalau ini kan existing produk gitu ya. Oke, silahkan. Terima kasih. Jadi Pak Adi harus idealnya simultan ya Pak ya, antara Betul. Oke. Mungkin Pak Rofi ada yang ingin ditambahkan? Oke. Kalau di sini pull dan push itu dalam konsep segitiga tadi ya, kita berarti berbicara mengenai produk yang ada saat ini dengan produk yang sifatnya masa depan. Itu juga sebetulnya bisa dilakukan secara simultan, tergantung dengan kebutuhan market dan daya terimanya. Karena kalau kita ingin melaunching suatu produk, kita harus melakukan riset dulu ya. Biasanya kita kalau di NPDP itu ada konsep yang disebut dengan ATAR ya, availability, trial, dan itu sebenarnya konsep bagian dari brand awareness seperti itu. Kalau misalnya kita sebagai perusahaan, brand awareness kita memang sudah muncul sebagai seorang pelopor gitu ya, maka produk-produk yang sifatnya masa depan itu bisa kita coba di market, karena itu akan membantu branding dari perusahaan kita atau dari merek-merek di produk kita. Nah, tapi kalau misalnya pelanggan kita cenderung ternyata tradisional market biasanya ya, yang tidak banyak mengubah perubahan ya, itu akan menjadi tantangan juga. Karena kalau dari pelanggan kita terbiasa dengan produk-produk existing yang lama gitu ya, memberikan produk yang baru itu mungkin berbeda jadinya. Jadi mungkin dalam strateginya kita harus menerapkan agak berbeda dengan existing market kita. Nah, apakah perlu dilakukan bersamaan? Ya memang bagusnya bersamaan. Kenapa? Karena kita berbicara growth, pertumbuhan itu harapannya nggak hanya bergantung di satu kaki, yaitu produk existing, tapi juga di produk di masa depan. Jadi kita menambah satu kaki lagi untuk lebih mantap bagi perusahaan. Gitu mungkin Pak David. Oke, jadi memang untuk menjaga sustainability tadi ya Pak Rofi ya, jadi nggak cuman hadir di present, tetapi kita juga harus memikirkan two step ahead ke depan untuk future-nya. Menarik sekali. Nah, Bapak dan Ibu, peserta PON Binman dan juga PDMA Members Gathering ini kok dari tadi banyak sekali masukan-masukan ya, yang mencerdaskan kita, dan juga masih banyak sekali chat pertanyaannya masih banyak sekali. Namun saya pengen tahu ini kok dari mana sih ini kita bisa menambah pengetahuan ini semakin banyak dan semakin kaya. Pastinya tadi para narasumber kita sudah mention beberapa kali tentang NPD ya, P tambah P sekarang jadi programnya. Jadi untuk menambah pengetahuan dan menambah kapabilitas dan kompetensi Anda apabila Anda juga berkecimpung dalam dunia product development, kita mempunyai sarana atau mempunyai suatu service yang bisa menambah pengetahuan Anda. Nah, seperti apa detailnya dan juga bagaimana sih caranya untuk bisa immerse tadi ya ke dalam dunia NPD tadi. Bersama-sama kita sudah hadir marketing manager dari PPS di PPM Management yang memang bertanggung jawab dan juga mengcater tentang NPDP ini, terlebih lagi untuk NPDP certification dan juga trainingnya. Mari kita temui dan juga sapa dengan Ibu Eka. Halo, apa kabar Mbak Eka? Baik. Jangan Ibu deh, Mbak aja ya. Terima kasih loh atas sapaannya Mbak ya Pak David ya. Apa kabar Mbak Eka? Baik, Iya. alhamdulillah kabar baik.
Oke, ini dari tadi kita udah ngobrol tentang bagaimana sih menumbuh kembangkan atau juga menambah kapabilitas dan kompetensi di bidang new product development dan juga kebetulan NPDP itu di bawah naungan PPS ya. Bisa cerita sedikit tentang PPS itu apa dan juga what kind of service yang bisa di-provide oleh PPS dan juga termasuk NPDP di dalamnya. Silakan Mbak Ika. Oke, baik, terima kasih Mas David atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya tadi kita sudah mendengarkan sharing yang luar biasa ya dari Pak Rofi, Pak Adi tentang implementasi product development. Nah, ini saya sedikit memperkenalkan terkait salah satu service dari PP Management, yaitu adalah program pelatihan sertifikasi. Kalau tadi Mas David sudah sounding PPS itu adalah singkatan service kami gitu ya, khusus untuk penyelenggaraan program sertifikasi. Nah, PP Manajemen sendiri telah berpengalaman kurang lebih 15 tahun dalam penyelenggaraan program sertifikasi nasional, baik skala nasional maupun internasional, dan kualitas layanan kami untuk mendukung penyelenggaraan program pelatihan juga terstandarisasi ISO 9001-2015 yang mencakup seluruh bidang fungsional PP Manajemen, yang juga kami menjadi salah satu lembaga penyelenggara pelatihan terakreditasi A dari salah satu lembaga pemerintah yaitu LKPP ya. Boleh next? Next slide. Oke, baik. Ini adalah kategori produk program pelatihan sertifikasi yang PP miliki saat ini. Kurang lebih ada 7 area atau 7 kategori produk yang terdiri dari procurement, governance, compliance and risk management, ada human capital, ada product development yang dimana NPDP salah satu yang tadi sudah dibahas ada masuk dalam product development di sini. Kemudian ada supply chain and project management, ada marketing and sales, and yang terbaru adalah kategori yang kami miliki saat tahun 2023 ini adalah tentang HSE. Ya. Boleh di slide next. Oke, baik, ini ada beberapa sedikit informasi terkait produk sertifikasi mandatori. Kami memiliki sekitar 4 topik untuk area procurement, karena seperti kita tahu bersama adalah procurement atau pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu kompetensi fungsional yang diwajibkan dimiliki oleh para profesional di bidang procurement atau pengadaan barang dan jasa. Kami punya 4 produk, ada untuk level officer, certified procurement officer, kemudian ada pengadaan barang dan jasa pemerintah yang langsung merupakan program dari LKPP, ada certified procurement specialist dan certified contract management specialist. Boleh di next? Oke, nah ini untuk kategori risk governance and compliance. Kurang lebih saat ini kami memiliki 6 topik, 6 judul ya, atau 6 skema yang bisa Bapak Ibu pilih untuk sertifikasi manajemen risiko, yang juga salah satu mandatory yang juga di-endorse oleh salah satunya oleh Permen BUMN, bahwa memang risk management merupakan salah satu kompetensi yang wajib dimiliki juga oleh para insan di BUMN terutama ya. Namun ini tidak hanya BUMN, seluruh kompetensi ini memang wajib juga dimiliki dan penting dimiliki oleh berbagai insan di instansi lainnya. Next. Oke, ini produk baru kami di tahun 2023, ada marketing and sales. Kami ada certified professional marketer CPM Asia, ini juga sertifikasi internasional yang kami bekerja sama dengan IMA DKI yang tersertifikasi internasional dari IMF. Kemudian ada certified digital marketing, ada certified sales manager yang kami juga bekerja sama dengan salah satu lembaga sertifikasi profesi yang telah berlisensi dari BNSP. Next. Nah, ini kita masuk langsung ya ke product development, new product development yang tadi sudah dibahas berkali-kali nih manfaatnya dari Pak Rofi, dari Pak Adi. Ini kami memiliki menyelenggarakan program pelatihan sertifikasi new product development profesional yang mana diakui secara internasional pasti karena tadi disertifikasi langsung oleh Product Development Management Association atau PDMA. Nah, sudah lebih dari 1.000 individu yang sudah memiliki sertifikat NPDP ini sejak tahun 1999 ya, cukup lama ya Bapak Ibu. Nah, manfaatnya apa sih ikut sertifikasi NPDP? Tadi sudah Bapak Ibu nilai juga yang sudah dipaparkan oleh Mas Rofi dan Pak Adi, itu salah satu manfaat realnya yang sudah dipaparkan ya. Yang bagi Bapak Ibu yang memiliki certified NPDP, bagi individu tentunya memastikan bahwa Bapak Ibu menguasai prinsip-prinsip new product development,
best practice, kemudian pastinya dengan kepemilikan tersebut menjadi peluang kinerja yang lebih baik di area NPD, mendapatkan kemungkinan untuk peluang meningkatkan promosi dalam karirnya dan pengakuan secara pengakuan internasional ya, karena memang certified dari para stakeholder terkait. Nah, untuk dari sisi manajemen tentunya dengan kepemilikan NPDP tersebut, pihak manajemen dapat melihat selain dari mempertimbangkan pengalaman individu, organisasi juga dapat melihat dan menilai pengetahuan dan pengembangan produk yang Bapak Ibu telah miliki untuk pengembangan pertumbuhan inovasi produk di perusahaan. Nah, bagi organisasi, perusahaan-perusahaan dapat berkinerja tinggi, memahami bahwa memberi pelatihan new product development dapat berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan. Okay, next. Nah, ini penerima atau pemilik certified NPDP akan mendapatkan sertifikasi NPDP langsung ya. Ini tampilan sertifikatnya. Jadi ada nama Bapak Ibu di sertifikat tersebut pastinya, dan sertifikasi ini berlaku selama 3 tahun. Yang ditandatangani langsung oleh otorisasi oleh Executive Board dan ditandatangani oleh Presiden NVP sertifikasi dari PDMA Global. Dan ini setelah 3 tahun Bapak Ibu wajib memperpanjang sertifikasinya gitu ya. Jadi untuk setelah habis 3 tahun dengan ketentuan kepemilikan poin tertentu itu Bapak Ibu dapat memperpanjang sertifikasi tersebut. Next. Nah, ini untuk syarat mengikuti NPDP, salah satunya adalah Bapak Ibu mengikuti pelatihan tentunya short course terkait new product development. Untuk mengikuti ujian, salah satunya adalah Bapak Ibu memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman minimum 2 tahun di area new product development. Nah, kemudian Bapak Ibu dapat mengajukan eligibility di melalui website NPD PDMA, kemudian nanti submit aplikasi dan lain sebagainya akan dicek dulu eligibility-nya oleh PDMA. Kemudian setelah 5 atau 10 hari kerja Bapak Ibu akan mendapatkan email informasi approval apakah pengajuan Bapak Ibu disetujui dan mendapatkan eligible ID. Eligible ID tersebut langsung dapat Bapak Ibu gunakan untuk dapat memilih jadwal ujian yang memang bisa Bapak Ibu tentukan sendiri waktunya gitu ya, sesuai dengan jadwal yang tersedia. Nah, metode ujian sendiri ini memang bersifat tertulis menggunakan aplikasi tertentu yang dilakukan di test center, bisa di Jakarta. Salah satunya adalah Prometric yang menjadi salah satu test center untuk ujian NPDP ini, dan juga dapat melalui online gitu ya dengan sistem proktor tertentu yang sudah disiapkan. Nah, untuk ke fee, NPDP application khusus untuk member PDMA itu adalah gratis. Jadi kalau untuk mau tanya apakah saya eligible atau enggak nih untuk lanjut ikut ujian itu free. Nah, bagi Bapak Ibu yang mendaftar peserta NPDP itu kami sudah sertakan member PDMA Indonesia selama 1 tahun. Otomatis ketika Bapak Ibu mengajukan pengajuan ujian itu sudah tidak dikenakan biaya lagi. Yang tidak termasuk dalam packaging kami adalah biaya ujiannya sendiri gitu ya. Bapak Ibu dapat memfasilitasinya secara mandiri dengan nilai sekitar 250 US. Baik, next. Nah, ini area atau konten exam yang akan Bapak Ibu hadapi nanti selama ujian. Ada sekitar 6 area yang tadi sudah disebutkan tentunya dalam NPDP framework gitu ya, mulai dari strategi, new product process dan lain sebagainya sampai life cycle management. Ada masing-masing 40 pertanyaan untuk 3 area di atas dan 20 pertanyaan untuk 4 kategori di 4 terbawah. Dan jumlah soal yang harus Bapak Ibu jawab adalah sebanyak 200 dan passing grade-nya 75% atau sekitar 150 pertanyaan harus terjawab dengan benar. Nah, berita baiknya adalah Bapak Ibu, PP Management sebagai salah satu training provider resmi yang ditunjuk oleh PDMA Global untuk penyelenggaraan program pelatihan ini gitu ya. Dan setelah upaya cukup lama, kami PP Management mengupayakan untuk tersedianya pilihan ujian dalam bahasa Indonesia untuk program ujian sertifikasi NPD ini. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin yang masih maju mundur nih untuk mau ikut ujian NPDP, ini bisa menjadi pilihan gitu ya untuk mendorong Bapak Ibu segera untuk mendapatkan
sertifikasi NPDP ini. Oke, baik. Ini terakhir nampaknya slide saya. Oh, ada lagi. Ini yang paling penting juga Bapak Ibu. Jadi PP Management New Product Development Professional atau program NPDP ini bagi Bapak Ibu dapat mendapatkan potongan harga menarik senilai 880.000 bagi Bapak Ibu yang mendaftar untuk program NPDP ini. Ini bisa berlaku untuk pemirsa ya, saya bilang pemirsa. Teman-teman Oke, Ponpinman teman-teman ya. Ponpinmam ini dapat memanfaatkan promo ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu dengan mendapatkan promo diskon 880.000 juga sudah mendapatkan membership PDMA selama 1 tahun dan kemungkinan untuk mengikuti sertifikasi dan ujian NPDP. Gitu Mas David. Wah, menarik sekali ya Mbak Eka ya dengan programnya, dan pastinya ini juga menambah kompetensi dan juga networking bagi Bapak dan Ibu yang memang immerse ke new product development. Bukan hanya pengetahuan tetapi Anda juga tersertifikasi ya. Jadi artinya you are eligible untuk bekerja dimanapun di dunia ini untuk sebuah new product development process. Terima kasih Mbak Eka untuk informasinya. Jadi kalau ingin mengetahui lebih jauh tentang NPDP ataupun sertifikasi lainnya, bisa ada nomor WA yang bisa dihubungi atau email, Mbak Eka mungkin? Bisa, mungkin di kontak bisa disampaikan link ini dalam chat untuk informasi lebih lanjut. Ya. Nanti teman-teman admin bisa menyampaikan mau tahu lebih lanjut untuk sertifikasi NPDP ataupun topik-topik lain, itu bisa langsung menghubungi nomor yang tersedia di dalam chat box. Oke, ada teman-teman di situ, dan di situ ada namanya Kinas ya. Anaknya asik kok, bisa ngobrolnya lebih lancar ke depan. Siap. Oke, terima kasih Mbak Eka untuk informasinya, sukses terus untuk PPS ke depan dan Baik, juga terima sertifikasinya. kasih. Ya, Bapak dan Ibu, itulah tadi informasi dari teman-teman PPS yang mengetengahkan how to build your competence dan juga capacity melalui training dan juga sertifikasi NPD. Nah, sebelum kita akhiri, kita mau dengar dulu nih closing statement dari Pak Adi dan juga Pak Rofi. Again, tentang product development future pool. Apa sih yang harus di-prepare oleh kita semua untuk menghadapi, kalau dibilang teori Black Swan ini unpredictable ya, karena anything can happen gitu ya, dari multidisrupsi, pasca pandemi, dan juga scarcity dari resources, anything can happen. Jadi apa sih yang harus kita prepare? Dari Pak Adi dulu. Pak Adi? Ya, oke. Ini sekalian menjawab aja pertanyaan dari siapa ya Mas? Tadi yang bisnis fashion mau mulai dari mana gitu ya? Closing statement saya itu simple. Ketika kita mau melakukan pengembangan produk ya dalam bisnis, kita harus mulai dari ujung di luar perusahaan kita. Dari bisnis yaitu dari sisi pelanggan. Kenalilah apa yang mereka butuhkan, cari tahu apa masalah mereka sehingga kita bisa mengembangkan solusi yang tepat buat mereka. Fashion itu mungkin masalah terkait dengan apa ya namanya emotional statement seseorang gitu ya, atau personal statement. Jadi harus cari tahu dulu apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang mau membeli produk kita. Intinya mulailah dari pelanggan dulu. Pasar kita tuh kita mau milihnya kemana, ngembangin produk gitu ya. Pilih pasarnya, cari tahu apa yang mereka perlukan atau masalah apa yang mereka hadapi, sehingga kita nanti bisa mengembangkan produk atau baik berupa barang atau layanan atau jasa yang bisa memenuhi kebutuhan mereka, dan nanti bisa melakukan pembelian lagi dan lagi dan lagi, alias pembelian yang berulang kali gitu. Itu aja dari saya closing statementnya. Semoga teman-teman bisa mendapat manfaat dari sesi hari ini. Oke, terima kasih Pak Adi. Dari Pak Rofi, silakan Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya sih secara pribadi merasakan betul manfaat dari NPDP ini. Membantu saya untuk melakukan pendekatan kepada customer, kemudian juga bikin produk dan sebagainya. Nah, kalau terkait dengan materi hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya memberikan framework ya, yang bisa Bapak Ibu duplikasi nanti untuk perusahaan Bapak Ibu, bahwa ada 3 triangle tuh untuk melihat masa depan. Situasi saat ini seperti apa dalam bentuk push of the present,
masa depan seperti apa itu dalam bentuk pool of the future dan hal-hal yang menjadi barrier atau inersia yaitu di weight in history. Nah, tadi saya menyebutkan ada 3, ada sustainable design, terus kemudian ada digital market dan juga ada personalized product. Itu ada benang merahnya Bapak Ibu sekalian, yaitu Bapak Ibu harus lebih mengenal ke pasar dan mampu mengolah data. Karena data itulah yang akan menjadi basis bagi kita untuk yaitu tadi ya mau bikin bisnis baru, kemudian mau strategi pull and push gitu ya, terus kemudian mempertimbangkan aspek budaya tadi dari diskusi dengan Pak Tony. Nah itu semuanya bisa dikaitkan dari 3 future pool yang sudah saya sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin itu penutup dari saya Pak David. Ya, terima kasih Pak Rofi dan juga Pak Adi. Mereka ini adalah sebagai fact ya, fun fact, mereka berdua ini adalah alumnus dari NPDP Certification, makanya canggih-canggih sekali ya. Jadi Bapak dan Ibu, peserta dari Pojok Pintar Manajemen, jangan mau kalah dengan bapak-bapak kita ini dan ya langsung saja bergabung dengan komunitas Product Development, yaitu PDMA Indonesia dan juga PPM Management. Dari ngobrol-ngobrol kita ada beberapa poin yang saya ingin mengulangi dan anchor down topik kita kali ini, yaitu market harus adaptif dengan kebutuhan pasar. Ini hanya bisa dilakukan dengan memahami potensi teknologi dan kapabilitas perusahaan yang terus meningkat dan pastinya berubah ya, dan sangat cepat sekali. Termasuk kapabilitas holistik dalam memahami perubahan atau pengembangan produk. Jadi memang harus dibutuhkan sistem yang baik dan juga kompetensi dari manusianya ya, the man behind the gun yang memang sangat-sangat terstruktur cara berpikir konsepnya dan juga bisa mengeksekusi apa yang dia rencanakan. Ya kira-kira demikian yang bisa kita simpulkan. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yaitu Bapak Nugroho Adi Wicaksono dan juga Bapak M. Aksanul Rofi. Kita boleh berikan aplaus yang meriah virtual. Terima kasih Pak Adi untuk wawancaranya dan juga ngobrol-ngobrolnya, dan juga mungkin nanti kita akan sharing lebih lagi ya Pak Adi ya. Pak Rofi terima kasih. Ya, Sama-sama. Bapak dan Ibu, terima kasih. Dengan demikian maka berakhirlah acara Pojok Pintar Manajemen dan juga Members Gathering dari PDMA Indonesia bekerja sama dengan juga PPS pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di acara Ponpiman berikutnya, dan jangan lupa kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk bisa men-scan atau memindai QR Code yang merupakan link feedback kami melalui chat Zoom untuk kami bisa dapat memperbaiki atau mengimprove acara ini dan juga topik-topik apa saja yang mungkin Bapak dan Ibu ingin ketahui dari kami. Setelah mengisi feedback, mungkin nanti kita akan bisa mengimprove acara ini lebih baik lagi. Dan jangan lupa juga tadi saya ingin mengingatkan kembali bahwa kesempatan mengambil sertifikasi NPDP tersedia dalam ujian versi bahasa Indonesia. Wah, ini jangan sampai dilewatkan. Dan ada diskon sebesar Rp880.000 sampai tanggal 8 Mei. Tanggal berapa Pak? 8 Mei ya Pak ya. Dan kita bisa meningkatkan karir kita untuk lebih inovatif. Untuk informasi lebih jelasnya bisa menghubungi nomor atau link yang ada di chat Zoom. Dan juga the last but not least adalah bahwa kemajuan ini perlu dengan ada yang namanya komunitas ya. Komunitas yang mau tumbuh bersama. Kami menghimbau dan juga mengajak Bapak dan Ibu yang ada di sini untuk bisa join di PPM Community. Ada 5 grup di Telegram, ya ini aplikasi Telegram yang ada, dan detailnya Bapak bisa lihat, Bapak dan Ibu bisa lihat di layar dan juga di chat, dan juga bisa registrasi melalui link di chat Zoom. Nah, community apa saja, monggo dilihat. Dan juga tidak lupa follow sosial media kami di Instagram, YouTube, Facebook, dan juga LinkedIn. Baik, ya. Tidak terasa sudah 2 jam acara kita berlangsung, hampir 2 jam ya, dan juga banyak sekali pertanyaan yang mohon maaf kami tidak bisa jawab satu persatu, namun kami akan perhatikan dan kami akan coba jawab nanti melalui
sesi berikutnya. Dan di akhir acara ini kami mengucapkan terima kasih atas keterlibatan berbagai pihak yang mendukung acara ini, terutama Bapak dan Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktu mengikuti acara kegiatan kali ini. Mohon maaf jika ada perkataan dan juga tindakan yang salah dalam memandu acara kali ini. Saya David Menalu, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan PPM selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Selamat sore.